Kita akan masuk pada bagian selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana tanggapan dari kedua responder kita. Untuk yang pertama, saya persilakan Bapak Pendeta Samuel T. Gunawan. Mari Pak, Sam. Shalom. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar jelas. Oke, selamat malam semuanya. Teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Pak James Lola, itu materi sangat bagus sekali ya. Saya punya ini buku dari narasumber kita, ya. Jadi apa yang disampaikan itu, kalau saya tidak salah, bagian dari disertasi dia tentang kritik teks. Ya. Hanya beliau di depan dengan rendah hati mengatakan sebagai orang yang biasa saja tentang kritik teks. Tapi sebenarnya disertasinya terkait dengan kritik teks. Ya. Itulah orang semakin berisi, semakin ilmu padi yang dia gunakan. Baik, saya ingin berbagi. Memang ada beberapa poin tadi yang disampaikan. Yang pertama bahwa yang menjadi tangkapan saya itu bahwa sebenarnya di dalam ilmu kritik teks itu yang kita cari adalah dari varian-varian teks itu apa yang paling mendekati atau sama dengan autografnya atau dengan yang mendekati teks autografnya itu ya. Kemudian yang kedua, dalam studi kritik teks ya, kita tidak hendak mengkontraskan antara tradisi dari keluarga tekstual, misalnya seperti tradisi Aleksandrian, mau ditabrak dengan tradisi Bizantin, atau mau ditabrak dengan tradisi Western text ya, atau teks Barat, atau yang lainnya. Jadi bukan itu tujuan dari kritik teks ya, Alkitab yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian sebenarnya nanti saya akan kasih diagram ya, baik tradisi Bizantin maupun Alexandria atau teks lainnya sama-sama bisa kita gunakan untuk menemukan teks autograf ya, atau mendekati teks autograf. Nah, sebenarnya itu inti dari ilmu kritik teks itu. Tapi yang dilakukan oleh Yonatan Purnomo itu adalah berusaha untuk menabrak ya, tradisi-tradisi baik Bizantin ke tradisi-tradisi seperti Aleksandrian dan tradisi teks Barat. Ya, itu yang dilakukannya. Baik, saya coba, itu tadi tanggapan saya. Saya juga mau share sedikit materi saya, apa boleh Pak Albert ya? Secara cepat saja. Ya, silakan Pak Sam. Oke, kalau boleh diizinkan saya akan share materi saya. Ini di share screen tadi ya, karena saya di STEM biasa pakai Zoom. Saya coba ini dulu filenya ya. Sudah, itu share screen, terus ke Windows ya. Windows ya. Oke, Windows. Ini sudah terlihat ya? Bentar. Oke, sudah. Ya, nah, boleh. Jadi kita mulai saja di kliennya ya. Kenapa saya juga tertarik untuk menanggapi ini? Karena ada di beberapa orang hamba-hamba Tuhan ya, itu menjapri saya ya, dan menanyakan ya, terkait dengan materi dari Dr. Yonatan Purnomo di Seminar Biblika BMP 3K itu ya. Nah, saya hanya terkait dengan kegiatan kita hari ini ya. Maka pertanyaan, apakah teks Bizantin memang mewakili teks autograf seperti yang diklaim oleh Yonatan Purnomo? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh narasumber kita ya. Saya kira-kira menambahkan atau melengkapi saja ya. Nah, klaim Yonatan Purnomo itu jelas ya, maaf salah tulis nama itu ya, Purnomo, bahwa teks Bizantium atau Bizantin teks itu merupakan versi utama yang berotoritas karena digunakan oleh Bapak Gereja dan disahkan dalam konsili. Kalau tidak salah itu konsili Kalsedon bersama doktrin Trinitas yang kanon. Nah, jadi menurut Yonatan Purnomo, versi Bizantin ini tidak memiliki kesalahan atau
kontradiktif, dan karena itu sebagai versi yang kanon dan harus digunakan sebagai teks utama, sebagai sumber terjemahan. Ya. Maka akhirnya dia membuat terjemahannya sendiri yang akan segera dipublikasikan menurut informasi yang dia sendiri sampaikan di seminar-seminarnya. Nah, jadi menurut Purnomo, teks Bizantin itu memiliki 0 kesalahan karena itu kanonik. Sedangkan yang pertama, Textus Receptus, beserta turunan terjemahannya, ya, baik itu Luther, ya, Tyndale, King James, Webster, Derby, dan lain-lain itu memiliki kesalahan sekitar 2000 kesalahan. Sedangkan untuk Westcott Hort, ya, dan yang lain-lainnya, termasuk di United Bible Society, ya, beserta turunan terjemahannya itu memiliki sekitar 6.577 kesalahan. Nah, kira-kira itulah klaimnya, ya. Nah, tadi sudah sedikit sudah dibantah sebetulnya dari narasumber kita, ya. Jadi pertanyaannya, benar ke teks Bizantin itu mewakili teks autograf? Ya, ini sudah dijelaskan tadi oleh narasumber kita, ya, terkait dengan teks Alexandria, ya, tentang family teks ini atau tradisi teks. Ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini hanya bagannya saja, ya. Jadi ini bagian tradisi tekstual atau keluarga teks. Sebenarnya ada 4. Itu salah satunya itu teks Kaisaria, ya. Nah, terkait dengan teks Bizantin tadi, faktanya teks Bizantin oleh para sarjana Perjanjian Baru tidak pernah disebut sebagai teks paling benar. Ya, walaupun dalam studi kritik teks dapat diakui sebagai teks yang cukup lengkap. Jadi teks Bizantin cukup lengkap, tetapi tidak dianggap sebagai teks paling benar. Ya, mengapa teks Bizantin lebih lengkap jika dibandingkan dengan teks yang lain sudah dijelaskan tadi oleh narasumber kita. Ya, hasil konsensus para ahli menyebutkan bahwa teks Bizantin itu merupakan teks terbaru dan merupakan resensi atau saduran dari teks-teks sebelumnya yang lebih tua. Tadi narasumber sudah dengan jelas memaparkan kepada kita. Nah, sehingga dianggap sebagai teks yang paling banyak atau majority text, ya. Nah, dalam studi kritik teks, alasan seorang meneliti menggunakan teks Bizantin biasanya tidak didasarkan pada otoritas atau keunggulan dari itu, ya, tetapi pada kelengkapan isinya. Malah sebaliknya, teks Bizantin dianggap inferior karena jika melihat isi dan gayanya terdapat proses penyuntingan. Ya, tentu ini tentunya berdasarkan apa yang disampaikan dalam teori dari Westcott Hort, ya. Nah, dengan demikian menyimpulkan teks Bizantin sebagai yang paling berotoritas tentu saja merupakan kesimpulan yang tergesa-gesa atau bisa juga disebut berlebih-lebihan. Karena di kalangan para sarjana, posisi teks Bizantin tidak lebih tinggi dari teks Alexandria. Nah, itu yang harus dipahami. Di kalangan para sarjana, posisi dari teks Bizantin tidak lebih tinggi, tidak lebih unggul dari teks Alexandria atau teks lainnya. Ya. Jadi sebenarnya isu bahwa teks Bizantin lebih handal atau lebih unggul daripada teks Alexandria atau teks Barat itu bukan isu baru, itu kisah lama, kisah lawas yang tadi dibahas oleh Daniel Wallace sejak tahun 1994. Dan kita tahu bahwa Daniel Wallace ini termasuk salah satu dari tidak banyak pakar manuskrip dari Dallas Theological Seminary. Ya. Daniel Wallace menolak memprioritaskan teks Bizantin hanya karena teks itu jumlahnya mayoritas atau banyak. Ya. Jadi jika teks Bizantin digunakan dalam beberapa waktu lamanya bukan berarti karena teks itu merupakan satu-satunya teks yang unggul, teks yang prioritas atau teks yang paling benar, begitu, ya. Jadi para sarjana biasanya tidak menghubungkan jumlah manuskrip atau manuskrip mayoritas itu dengan tradisi tekstual. Tetapi baru-baru ini memang ada ahli-ahli yang mulai tidak banyak, beberapa ahli yang mulai memprioritaskan teks Bizantin. Nah, ada kemungkinan juga salah satunya adalah Purnomo yang mengikuti pendapat-pendapat dari Maurin mungkin, ya. Kemudian Bargon, terus siapa saya lupa satunya itu, ya, ada di bukunya, saya tidak catat di sini.
Nah, artinya semakin banyak salinan, semakin menunjukkan teks itu benar, diperbanyak karena akurat. Namun dalam ilmu kritik tekstual, sebuah teks tidak serta-merta benar hanya karena disalin berkali-kali atau disalin lebih banyak. Karena dijelaskan bagaimana penyalinan teks Bizantin itu, ya, para penyalinnya menyalin berkali-kali bukan karena mereka menyukai teks itu dan menganggap teks itu sebagai teks yang unggul, tetapi kemungkinan itulah teks satu-satunya yang dimiliki pada saat itu dan tidak ada pilihan lain terkait dengan sebaran geografis tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, ya. Nah, jadi itu, ya, dengan demikian pertanyaan utama itu yang dijawab itu bukan memprioritaskan berapa banyak manuskrip, melainkan berapa dekat manuskrip tersebut. Dan sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh narasumber kita, ya, bahwa kalau dilihat dari kedekatan maka tentunya teks tradisi Alexandria, teks-teks Alexandria itu yang lebih dekat, ya. Jadi ada yang mengatakan, ya, peneliti, tidak ada salinan Bizantin yang paling banyak disalin itu di awal-awal abad yang di akhir abad yang keempat. Tidak, hanya sedikit. Ada yang mengatakan hanya keempat kitab Injil, ya. Nah, paling banyak itu disalin di akhir abad 9 atau di awal abad yang ke-10, ya. Jadi Bizantin yang paling tua itu di abad keempat, akhir itu pun hanya keempat kitab Injil. Nah, jadi manuskrip mana yang paling dekat dengan tulisan awal atau autograf? Jika dibandingkan dengan usia teks Bizantin dengan teks Alexandria, seperti dijelaskan oleh narasumber kita tadi, tentu teks Alexandria lah yang lebih dekat dengan tulisan awal. Karena menurut Profesor Wallace dan Daniel Wallace, ya, sebagian besar manuskrip abad ke-9 masuk dalam keluarga Bizantin, memang, ya. Nah, sebaliknya manuskrip awal yang ditulis mendekati masa autograf Perjanjian Baru hampir semuanya termasuk dalam famili atau tradisi Alexandria. Nah, jadi jika dikaitkan dengan tahun penulisan teks awal dan penyalinnya, teks Alexandria tentu menjadi rujukan mayoritas, bukan jumlah, rujukan mayoritas. Inilah alasan utama mengapa sebagian besar, bahkan bisa dikatakan hampir semua para ahli kritik tekstual mengakui keunggulan teks Alexandria, dan ini kontras dengan klaim Yonatan Purnomo. Nah, tapi intinya yang ingin kami sampaikan ialah sudah diberi klaim tadi di depan oleh narasumber kita bahwa meskipun ada perbedaan signifikan antara teks Bizantin dan teks Alexandria, penting untuk tidak melebih-lebihkan atau sengaja mengontraskan famili-famili dari teks ini. Karena hampir 98% kedua tradisi tekstual tersebut, baik itu Bizantin maupun Alexandrian, ya, itu bersesuaian, gitu, ya. Hampir 98% itu bersesuaian. Dan terkait dengan doktrin-doktrin mayor sama sekali, doktrin-doktrin esensial, karena sama sekali tidak ada perbedaan antar kedua tradisi teks tersebut. Karena itu berdasarkan ini, maka setiap tradisi teks memiliki akses ke naskah autografnya, baik itu dimungkinkan, ya, memiliki akses ke naskah autografnya, baik itu Bizantin, Alexandrian, Western text, ya, itu dianggap memiliki akses ke naskah autografnya. Jadi tidak boleh mengklaim seperti yang dilakukan oleh Purnomo, ya, Bizantin ini, ya, yang paling kanon, ya. Dan dijelaskan kanon aja dia tidak mengerti, gitu. Jadi dia menjelaskan kanon, kita jadi bingung, gitu. Bingung bukan karena kita tidak tahu, karena kita tahu yang dimaksud dengan kitab kanonik itu sudah apa, orang bahas kanon itu apa. Tapi pengertian dia dengan kanon itu lain. Ya. Nah, karena itu berdasarkan ini, maka setiap tradisi teks memiliki akses ke naskah autografnya, dan tugas para ahli kritik teks untuk merekonstruksi setiap teks yang ada untuk memastikan Alkitab yang kita miliki saat ini otentik, yaitu sesuai atau mendekati autografnya. Jadi sekali lagi pertegaskan bahwa para ahli yang melakukan pekerjaan kritik tekstual, memeriksa, menilai varian-varian dalam berbagai manuskrip, sekarang sudah yakin bahwa teks Yunani yang digunakan saat ini, khususnya Perjanjian Baru, dapat diandalkan sebagai saksi bukti yang otentik, yang dapat diandalkan untuk teks asli kita. Ya. Nah, itu dengan demikian, meskipun beberapa varian atau perbedaan teks
tekstual terjadi selama proses transmisi penyalinan, itu kita tidak boleh langsung menyebut itu salah. Ini perbedaan namanya, ya, perbedaan varian di dalam proses transmisi. Teks yang tersedia pada periode sekarang dapat diandalkan akurasinya sebagai representasi teks asli perjanjian baru. Ya. Jadi karena di luar sana sudah tersebar isu-isu, ya, apa yang disampaikan oleh Yonatan Purnomo itu akhirnya digoreng oleh orang-orang di luar. Padahal teks asli Alkitab. Ya, jadi semua teks lain termasuk nih International Version misalkan itu ditolak oleh mereka. Nah, jadi apa namanya itu equilsnya seperti itu, ya. Nah, jadi saya sedikit lagi Pak Albert, ya. Ini yang penting kita kan di sini adalah edukasinya, ya, supaya jangan ada beranggapan terbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia saat ini itu tidak kanonik. Itu kanonik. Kanonik itu kan 66 kitab daftar kitab. Itu kanonik, ya. Kanonik 66 kitab, hanya itu terjemahan, ya, kitab terjemahan kanonik. Lah itu kanonik 66 kitab. Sudah disebut tanda sumber kita tadi 39. Perjanjian lama 27, perjanjian baru itu kitab kanonik, daftar kitab-kitab yang masuk ke dalam kanon di Konsili Hippo dan Konsili Kartego. Ya, dan itu sudah final. Tidak boleh ada penambahan lagi di situ dalam tradisi Protestan. Nah, itu diterima bukannya oleh Protestan, tapi oleh Ortodoks, juga diterima oleh Katolik, 66 kitab. Jadi memang ambigu kanonik yang disampaikan oleh Yonatan Purnomo. Justru malah mengaburkan apa yang sudah didefinisikan dengan baik. Nah, jadi berdasarkan ilmu kritik teks, maka keakuratan Alkitab, terjemahan modern yang kita miliki saat ini dapat diandalkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Paul N. Ini adalah seorang ahli profesor teologi sistematik. Meskipun kita tidak memiliki manuskrip original lagi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, namun demikian kita memiliki teks Alkitab yang dapat dipercaya. Jadi para pakar Alkitab, teologi, dan kritik teks telah memastikan bahwa perjanjian baru yang direkonstruksi, ditata ulang berdasarkan naskah-naskah salinan yang ada menunjukkan 99,5% keakuratannya. Dan perjanjian lama lebih sedikit rendah, namun tetap berada di angka 90 keakuratannya. Nah, ini semua akurat di dalam doktrin. Nah, jadi kita harus memperhatikan betul-betul ini. Bahkan Profesor A.T. Robinson, seorang sarjana Yunani terkemuka, menegaskan bahwa kekhawatiran kita sebenarnya terhadap kritik tekstual adalah sekitar 1/1000 bagian dari keseluruhan teks perjanjian baru yang kita miliki. 99,9% adalah murni, otentik. Saya kutip dari Profesor Geisler, ya. Diakui kepakarannya dari Princeton Theological Seminary, dan tentunya dia adalah guru dari Profesor Ehrman dalam buku The Text of the New Testament, ya, menjelaskan begini. Selain bukti tekstual yang berasal dari, ini saya terjemahkan dari buku mereka, selain bukti tekstual yang berasal dari manuskrip Yunani perjanjian baru dan dari versi awal, kritikus tekstual telah menyediakan banyak kutipan tulisan suci yang disertakan dalam tafsiran, khotbah, dan istilah lain ditulis oleh para bapak di gereja awal. Sungguh begitu luasnya kutipan-kutipan ini, sehingga jika semua sumber lain untuk pengetahuan kita tentang teks perjanjian baru dihancurkan, kutipan-kutipan itu saja sudah cukup untuk merekonstruksi secara praktis seluruh perjanjian baru dengan seluruh kepastian. Ya. Terus dan Bar Ehrman menyatakan, nah, karena itu orang apologet tepat ketika memberikan alasan mengapa saat ini kita dapat mempercayai kredibilitas Alkitab salinan yang kita miliki saat ini. Ada 3 alasannya, dan saya akan selesai sebentar lagi. Para ahli Alkitab sangat berhati-hati hal bagaimana mereka menyalin Alkitab. Alkitab dalam beberapa cara. Pertama, berkenaan
dengan doktrin utama dalam Alkitab, tidak ditemukan adanya kehilangan sedikit pun. Setiap kebenaran kitab suci dari teks aslinya telah dipertahankan dalam manuskrip Perjanjian Lama Ibrani dan Perjanjian Baru Yunani. Jadi yang dianggap kontradiksi oleh Yonatan sebenarnya bukan kontradiksi, ya itu adalah varian-varian. Ya. Nah, kemudian kedua, kesalahan yang ada dalam penyalinan adalah dalam hal yang tidak signifikan, seperti angka-angka yang tidak mempengaruhi doktrin besar maupun kecil dalam Alkitab. Biasanya kita mengetahui kesalahan-kesalahan ini menurut akal sehat teks, konteksnya atau bagian-bagian lain yang mengetahui hal yang benar. Sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita. Dan yang ketiga, tidak hanya 100% dari seluruh kebenaran utama, dari doktrin utama, kebenaran utama, dan berbagai kebenaran non-utama dari kitab suci dipertahankan dalam manuskrip yang kita miliki, dan dalam terjemahan didasarkan padanya, namun lebih dari 99% dari teks aslinya dapat direkonstruksi ulang dari manuskrip yang kita miliki. Ada dua alasan mengenai hal ini. Kita memiliki ribuan manuskrip. Dan yang kedua, kita memiliki manuskrip awal. Ya, rentang waktu yang begitu dekat dengan teks aslinya. Tadi diwakilkan oleh tradisi Alexandria tentunya. Nah, rentang waktu yang begitu dekat dengan teks aslinya dan banyak salinan manuskrip yang ada membuat para sarjana tekstual dapat merekonstruksi teks aslinya secara akurat dengan lebih dari 99% keakuratannya. Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka para pembaca Alkitab jangan bingung. Versi terjemahan modern yang kita miliki sekarang tidak perlu ragu. Ya, nah jadi pernyataan Yonatan Purnomo, Lembaga Alkitab Indonesia tidak kanon itu sah, tidak tepat itu. Ya, dia sarjana yang baru muncul di permukaan, ya baru lulus juga doktornya awal tahun ini. Ya tiba-tiba naik di panggung BMPTKKI, panggung bergengsi itu sebetulnya. Ya, tapi ternyata menyampaikan hal yang salah. Saya berharap kalau mendengarkan ini, Yonatan perlu mengklarifikasi, meminta maaf kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, ini saya secara pribadi. Ya. Karena mengatakan Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab itu tidak kanonik, ya. Jadi tidak perlu kita mencurigai Alkitab kita telah dipalsukan. Maka pernyataan-pernyataan itu nanti kan digoreng orang. Padahal tidak akademik sama sekali. Nah, sekali lagi perlu tegaskan bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini adalah salinan dari dokumen yang diilhami dan dijamin akurasinya. Dengan kata lain, Alkitab yang kita miliki saat ini dapat dipercaya keakuratannya karena validitas salinan dari naskah aslinya. Namun dalam studi kritik tekstual tentu saja kita tidak pernah berhenti. Terus sampai kita tidak tahu kapan kita harus berhenti meneliti ini. Ya, dengan demikian Alkitab yang kita miliki saat ini tidak bisa dikatakan dipalsukan, tidak kanonik, ya, tidak bisa sama sekali seperti itu. Ya, nah saya kira itu saja dulu Pak Albert. Ya, terima kasih, saya stop screen. Oke, baik. Ya, saudara, kita sudah mendengarkan tanggapan dari Pendeta Sam terkait dengan tema kita. Dan Pak Sam sudah memperkuat materi daripada narasumber malam hari ini. Dan kalau ada orang yang menyimpulkan bahwa Bizantium itu sebagai paling berotoritas, itu merupakan kesimpulan yang berlebihan. Karena konsensus para sarjana bahwa teks Alexandria itu yang lebih lebih bermutu ya ketimbang Bizantium.